justru karena saya murtad itu karena paham Islam, bahwa di dalam Islam tidak ada ayatnya Al-Quran bahwa Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaatul udma di akhirat. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Karena perkataan itu adanya di kitab kuning, di kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sahabat, ini adalah sangat menggelikan sekali. Dia mengatakan tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu memberikan syafaat. Jelas sekali lah kalau kita mencoba untuk buka-buka. Misalkan Anda buka surat Az-Zumar ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Sehingga syafaat itu milik Allah, bukan milik Isa Al-Masih, tidak. Coba Anda buka surat Toha ayat 109. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang-orang yang Allah Maha Pemurah telah memberikan izin kepadanya dan dia telah meridhai perkataannya. Coba Bapak Anda buka surat Al-Maryam ayat 86 sampai dengan 87. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha idzar rahmani ahda. Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Jelas sekali mana yang diberikan syafaat, mana yang tidak. Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad dan Nabi yang lain dapat memberikan syafaat sesudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat lagi surat Saba ayat 23. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Dan dia adalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang hak, yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kita memahami dan membaca bahwa tafsir surat As-Saba ini wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Tidak berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Siapa? Yakni syafaat sama sekali tidak berguna kecuali bagi orang yang telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat itu. Tentunya berdasarkan tafsir banyak. Itu adalah dari kalangan para malaikat, para rasul, para nabi, dan orang beriman, berilmu dan beramal akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat. Dan syafaat mereka tidak diberikan kecuali orang-orang yang berhak, dan tentunya adalah bukan untuk orang kafir. Sahabat madrasah rahimakumullah, tidak ada perhatian seseorang pun di dunia ini melebihi kasih sayang Rasulullah Muhammad kepada umatnya. Termasuk kasih sayang orang tua kita tidak akan pernah bisa melebihi kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Di saat ajal menjemput dan beliau berpulang kepada Allah, yang ada di dalam benak beliau adalah ummati, ummati, ummati. Bahkan sampai-sampai beliau menangguhkan sebagian doanya hingga hari kiamat dengan membela dan menyelamatkan kaumnya. Sebagaimana sabda beliau, Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah
وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. Di mana telah menceritakan kepada Abu Bakar bin Abu Syaibah ya, tadi, dan Abu Quraib, dan lafaz tersebut adalah milik Abu Quraib. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mash, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap nabi memiliki doa yang mustajabah. Seluruh nabi, termasuk Al-Masih, termasuk Nabi Muhammad. Maka setiap nabi menyegarakan doanya. Dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah, menyembunyikan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Dan insya Allah syafaatku akan mencakup orang yang mati dari kalangan umatku yang tidak mensyirikkan Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah dengan nabi, tidak menyekutukan Allah dengan orang saleh, tidak. Jelas, sahabat madrasah tak sampai berhenti di situ. Umatnya yang sudah masuk neraka masih terus beliau perjuangkan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya saat itu aku kembali bersujud kepadanya. Kemudian Allah berfirman, angkatlah kepalamu Muhammad, memohon pertolongan apapun, engkau akan diberi. Aku pun mengangkat kepala lantas memohon, umatku, umatku, umatku ya Rabb. Dia kembali berfirman, temuilah umatmu, siapa saja yang engkau temukan di hatinya keimanan walau sebesar biji sawi, maka masukkanlah ke dalam surga. Maka siapapun yang aku temukan, kata Rasulullah, di dalam hatinya keimanan walau sebesar biji gandum, akan aku masukkan ke dalam surga.